Halo guys, jumpa lagi di Sobat Donghua 97. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kami akan membahas serial Donghua Battle Through the Heaven dalam episode yang ke-160. Oke guys, jangan berlama-lama lagi, mari kita bahas alur ceritanya. Setelah Xiao Yan kembali, dia mengejutkan seluruh penonton dengan kekuatannya yang dahsyat dengan satu sentuhan tangan langsung membunuh Daozong bintang 9 dari Istana Jiwa. Bahkan 4 master surgawi Istana Jiwa yang dekat dengan tingkat Douzun dipukuli dan melarikan diri, kemudian diselesaikan dalam satu kalimat. Dengan kedatangan tim Xiao Yan tepat pada waktunya, serangan dari sekte Lion Ether ke benteng Xuan Huang dapat teratasi hingga pada akhirnya krisis kekaisaran Gamma telah sepenuhnya teratasi. Xiao Yan lalu menatap mata Cailin dan dalam matanya mengungkapkan ada perasaan cinta yang mendalam di mata mereka berdua. Cailin sangat senang karena Xiao Yan dapat memperlakukan Xiao Xiao dengan tulus. Ini adalah hal yang paling penting baginya. Dia menyebutkan pil tulang darah jiwa surgawi yang diberikan Xiao Yan padanya meletakkan fondasi fisik yang baik untuk Xiao Xiao. Tetapi Cailin masih mengingatnya. Dia sudah memutuskan jika Xiao Yan lupa janjinya untuk mengirim pil, dia akan benar-benar memutuskan kontak dengannya. Untungnya, Xiao Yan selalu mengingat perjanjian ini ketika meninggalkan daerah tanduk hitam. Xiao Yan secara khusus meminta seseorang untuk mengirimkan pil itu kembali. Namun sudut pandang Xiao Yan sekarang berbeda. Pil tulang darah jiwa surgawi jauh dari memenuhi kebutuhannya. Pada saat ini, di tengah obrolan mereka berdua, Wang Guhi muncul bersama beberapa tetua dan Hall. Dia mengusulkan untuk menggunakan pil pembangun Yayasan Xuan Pu untuk membantu Xiao Xiao, namun dia mengakui tingkat keberhasilannya hanya 40%. Xiao Yan mungkin perlu mengambil tindakan. Xiao Yan dan Gu Hi bertukar beberapa kata, suasana di antara keduanya agak halus. Gu Hi telah berpraktik alkemi selama bertahun-tahun. Sekarang dia telah mencapai tingkat alkemi senior tingkat 7. Ini dianggap yang terbaik di benua barat laut. Meskipun dia bergabung dengan Liga Yan, namun kekalahan dari Xiao Yan tahun itu selalu ada dalam pikirannya. Sekarang melihat Xiao Yan kembali, Gu Hi memiliki pikiran dalam hatinya bahwa ia ingin membuktikan peningkatannya. Cailin yang berada di samping Xiao Yan memperkenalkan situasi Gu Hi dan tetua Tang. Pada saat yang sama, diam-diam memberitahunya bahwa Dantang telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan Yan selama bertahun-tahun ini. Tapi mereka secara bertahap menjadi sedikit sombong, bahkan ada yang percaya bahwa tanpa Dantang tidak akan ada aliansi Yan yang besar seperti sekarang ini, karena Cailin dan yang lainnya tidak tahu cara membuat obat. Meskipun prestise Dantang tidak setinggi Gu He, namun Dantang saat ini menganggap dirinya orang yang sangat penting. Xiao yang segera memahami keseriusan masalah ini. Dantang adalah seseorang di departemen yang cukup penting. Kurangnya pengawasan membuat keadaan kurang efektif dalam jangka panjang. Hal ini menyebabkan suasana yang buruk dalam aliansi. Setelah ini Xiao yang memutuskan untuk memperbaiki situasi tersebut. Jika tidak, itu akan menjadi bahaya tersembunyi bagi aliansi Yan di masa mendatang. Jadi Xiao yang mengusulkan untuk memperbaiki ramuan kelas 8 yang lebih baik daripada pil pendirian Yayasan Xuan Pu. Berita ini mengejutkan Gu Hi dan beberapa tetua lainnya. Mereka tidak menyangka Xiao Yan mampu memurnikan ramuan tingkat 8. Xiao Yan segera memerintahkan Gu Hi untuk mengumpulkan semua alkemis di pil hall keesokan harinya. Dia ingin membuat ramuan itu di depan umum dan menekankan bahwa tidak seorang pun boleh absen, jika tidak, Anda akan langsung dikeluarkan dari aliansi Yan. Xiao Yan juga dengan tegas menunjukkan dia memberi Dantang banyak perlakuan khusus saat itu, tapi setelah bertahun-tahun jumlah alkemis kelas 7 tumbuh perlahan. Dia sangat tidak puas dengan efisiensi ini. Gu Hi segera menyadari bahwa Xiao Yan akan mengatur ulang pil hall. Aku tahu kali ini Xiao Yan akan serius. Para tetua di dekatnya juga merasakan bahwa situasinya tidak baik, karena bahkan Cailin belum pernah memberikan perintah langsung seperti itu kepada Dantang sebelumnya. Setelah Xiao Yan memutuskan untuk mengatur ulang pil hall, meskipun Gu Hi merasa tidak berdaya, namun dia tetap mengikuti perintah untuk memanggil orang-orang dari Dantang. Dia tahu berita itu telah menyebar, ini pasti akan menimbulkan kehebohan di dalam pil hall. Melihat sosok Gu Hi yang pergi, mata Xiao yang sedikit menggelap, tampaknya bertekad untuk menyelesaikan masalah ini. Cailin sedikit khawatir, dia mengetahui watak para alkemis di Dantang lebih dari siapapun. Bahkan orang-orang yang diutusnya untuk mendapatkan ramuan itu pun akan mendapat masalah. Ini menunjukkan betapa sombongnya orang-orang di Dantang. Namun Xiao yang tidak mempedulikannya. Menurut pendapatnya, tingkat alkemis ini tidak ada apa-apanya di Zhongzhou. Jika mereka tidak menaati disiplin, hal terburuk yang dapat terjadi adalah mengganti mereka. Lagi pula, dia sekarang telah membangun saluran lubang cacing luar angkasa antara pavilion Xingyun dan Yan aliansi kita yang dapat mentransfer alkemis yang lebih baik dari Zhongzhou kapan saja. Xiao Yan pun berencana menggunakan kesempatan itu untuk membuat pil untuk Xiao Xiao secara terbuka dan akan menyempurnakan pengobatan di pil hall untuk mencegah mereka yang tidak mematuhi disiplin. Melihat sikap tegas Xiao Yan, pada akhirnya Cailin berhenti berbicara. Selama bertahun-tahun, dia telah menahan kesombongan Dantang demi situasi keseluruhan. Sekarang Xiao Yan kembali, akhirnya aku bisa menyelesaikannya. Dia juga memberitahu Xiao Yan bahwa ada beberapa pembuat onar di pil hall. Di antara mereka ada 2 alkemis kelas 7 yang bergabung kemudian. Dia sangat arogan, dia bahkan mungkin secara diam-diam menjual kembali pil-pil dari pil hall. Tidak ada bukti kuat,
aliansi tidak bisa menanganinya secara langsung. Setelah Xiao Yan mendengar ini, secercah rasa dingin terpancar di matanya. Pada saat yang sama, pil hall gempar. Setelah Gu Hi membawa kembali pesanan Xiao Yan, hal ini langsung menimbulkan ketidakpuasan di antara banyak orang. Salah satu dari mereka, seorang alkemis kelas 7 bernama Liu Chang, bahkan secara langsung mengejek. Saya pikir Xiao Yan ingin ikut campur dalam urusan pil hall segera setelah dia kembali. Terlalu sombong dia mengandalkan senioritasnya membujuk alkemis lain untuk melakukan hal yang sama, kata-katanya penuh dengan penghinaan terhadap Xiao Yan. Gu Hi duduk di kursi pertama sambil mengerutkan kening. Namun dia tidak langsung membantahnya meskipun dia tidak pandai dalam manajemen, tapi saya juga tahu bahwa memang ada masalah dengan suasana di Dantang. FAMA di sampingnya menutup matanya dan beristirahat, tampaknya tuli terhadap perdebatan ini. Melihat ini, Liu Chang menjadi lebih lancang. Beberapa orang bahkan mempertanyakan apakah Xiao Yan benar-benar dapat memurnikan ramuan tingkat 8. Menurutku dia masih muda, tidak mungkin mencapai tingkat Master Alkimia tingkat 8. Furukawa akhirnya menyela argumen itu dengan tidak sabar. Semua orang diharuskan hadir besok, jika tidak, Anda akan menanggung sendiri konsekuensinya. Meskipun Liu Chang dan beberapa pembuat onar lainnya tidak puas, namun karena prestise Furukawa aku hanya bisa pergi dengan rasa kecewa. Namun, sikap mereka telah menunjukkan konferensi Dantang besok ini tidak akan pernah damai. Setelah semua orang bubar, Gu Hi ditinggal sendirian untuk meminta nasihat FAMA. Meskipun FAMA biasanya tidak ikut campur dalam urusan dan hall, tapi lihatlah dengan jelas dia secara belak-belakan menyatakan bahwa suasana di Dantang telah rusak selama bertahun-tahun. Liu Chang dan yang lainnya secara bertahap menjadi kuat, akan tetapi Gu Hi tidak pandai dalam manajemen, yang menyebabkan situasi menjadi tidak terkendali. FAMA mengingatkan Gu Hi bahwa metode Xiao Yan selalu menentukan. Saya pikir Xiao Yan tidak akan mentolerir Dantang terus seperti ini. Jika hal-hal benar-benar menjadi tidak terkendali, Xiao Yan bahkan mungkin membubarkan dan hall secara langsung. Lagi pula, dengan perspektifnya saat ini aku mungkin tidak bisa memandang rendah Dantang saat ini. Hati Gu Hi bergetar. Menyadari keseriusan masalah ini, FAMA juga mengisyaratkan bahwa kali ini dan hall harus mengalami perubahan besar. Untungnya, meskipun Sungai Furukawa dikelola dengan buruk, tapi setidaknya aku tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mencurigakan itu. Jika tidak, dia sendiri tidak akan bisa lolos dari hukuman. Gu Hi hanya bisa tersenyum pahit. Saya mengerti bahwa sekarang saya hanya bisa menunggu dan melihat apa yang terjadi. Menunggu aksi Xiao Yan. Pagi berikutnya para alkemis dari Dan Hall berkumpul di Alchemist Square, bersiaplah untuk menyaksikan Xiao Yan membuat pil. Gu Hi, FAMA dan yang lainnya tiba lebih awal, tetapi saya menemukan bahwa Liu Chang dan Wu Zhen, dua alkemis kelas 7, tidak datang. Jelas sengaja menantang otoritas Xiao Yan. Gu Hi mengutuk dalam hatinya. Kedua orang tua ini mengandalkan pengalaman mereka yang kaya, semakin banyak yang tidak bermoral. Tepat saat itu Xiao Yan datang bersama Cai Lin dan yang lainnya. Semua orang memberi hormat dengan cepat. Xiao Yan melihat sekeliling. Saya cukup puas dengan skala Dantang saat ini. Tapi dia jelas menyadari masalah internalnya. Dia langsung menuju ke platform alkimia mengumumkan bahwa dia akan menyempurnakan ramuan kelas 8 hari. Ini biarkan semua orang menonton dengan seksama. Berita ini mengejutkan para alkemis yang hadir. Lagi pula, hampir tak seorang pun di benua barat laut dapat memurnikan ramuan tingkat 8. Jika Xiao Yan benar-benar bisa melakukannya, keterampilannya dalam memurnikan obat jauh melampaui imajinasi mereka. Tepat saat Xiao Yan hendak mengambil tindakan, Liu Chang dan Wu Zhen datang terlambat dan ada lusinan alkemis yang mengikuti di belakangnya. Tatapan acuh tak acuh Liu Chang bahkan tersenyum dan berkata bahwa dia hampir melewatkannya. Tidak ada rasa hormat dalam kata-kata itu. Xiao Yan melirik mereka. Bibirnya sedikit terangkat. Biarkan saja mereka duduk, tapi mereka yang mengenalnya dengan baik tahu ketenangan seperti ini seringkali menghasilkan cara-cara yang dahsyat. Liu Chang dan Wu Zhen masih berharap keberuntungan. Tapi ketika Xiao Yan mulai memurnikan pil itu, mereka segera menyadari bahwa mereka telah meremehkan kekuatan pemimpin muda ini. Xiao Yan mengendalikan ratusan tanaman obat pada saat yang sama. Kekuatan jiwa yang besar membuat semua alkemis yang hadir merasa tercekik. Liu Chang dan dua orang lainnya gemetar seluruh tubuhnya. Akhirnya dikonfirmasi bahwa Xiao Yan telah mencapai ranah Master Alkimia kelas 8. Fakta ini mengejutkan dan menakutkan mereka. Gu Hi melihat pemandangan ini dengan baik. Kekaguman maupun emosi bercampur aduk. FAMA menatap Liu Chang dan dua orang lainnya sambil mencibir. Mengetahui hari-hari baik mereka sudah berakhir, proses Xiao Yan dalam memurnikan ramuan tingkat 8 berjalan lancar dan terus mengalir. Bahan-bahan obat langka yang sulit ditangani di mata para alkemis biasa seperti domba jinak di tangannya. Kekuatan obat paling murni dengan mudah diekstraksi oleh api aneh. Setelah proses alkimia ini berlangsung selama 8 hari, selama periode ini, seluruh benteng Xuan Huang dikejutkan. Pada awalnya, hanya para alkemis dari Dan Hall yang menonton. Kemudian, bahkan para alkemis dari kekuatan lain mendengar berita itu ikutan datang pada akhirnya. Bahkan pria kuat biasa pun tertarik. Kerumunan pada akhirnya semakin bertambah. Cai Lin harus mengirim orang-orang kuat aliansian untuk menjaga ketertiban. Semua orang terpukau dengan keterampilan alkimia ajaib Xiao Yan. Waktu tampaknya telah kehilangan maknanya ketika hari ke-8 tiba. Langit dan bumi tiba-tiba berubah warna. Langit yang cerah seketika tertutupi oleh awan gelap yang tebal. Cahaya dari tungku terbang melintasi awan.
Energi mengerikan dari langit dan bumi mengguncang seluruh benteng. Jika level guntur ini turun cukup untuk menghancurkan setengah benteng. Xuan Huang fenomena aneh ini tidak hanya mengumumkan bahwa ramuan kelas 8 akan segera lahir. Ini juga melambangkan kendali mutlak Xiao Yan atas Dan Hall. Dia memberitahu semua orang dengan cara yang paling langsung siapakah master alkimia sejati di wilayah ini. Ketika Xiao Yan menyelesaikan proses alkimia selama beberapa hari dan membuka mata, awan petir yang awalnya gelap di langit seketika berubah menjadi guntur warna-warni yang cemerlang. Adegan ini membuat semua alkemis yang hadir menunjukkan kekaguman. Pil berwarna legendaris ini adalah ranah yang tidak dapat dicapai oleh sebagian besar alkemis sepanjang hidup mereka. Gu Hi melihat pemandangan ini dengan perasaan campur aduk dalam hatinya. Saya mengagumi bakat Xiao Yan, saya harus mengakui adanya kesenjangan antara diri saya dan dirinya. Bahkan FAMA yang biasanya tenang saat ini. Aku tidak bisa menyembunyikan keterkejutanku ketika guntur 5 warna pertama menyambar energi mengerikan yang dikandungnya membuat Cailin dan orang-orang kuat lainnya bergidik. Namun, Xiao Yan hanya memanggil boneka setan langit, dia dengan mudah melenyapkan pil guntur yang cukup untuk melukai seorang Douzun yang kuat. Kemudian awan petir itu menjatuhkan puluhan pilar petir dalam kemarahannya, tapi mereka semua ditelan oleh boneka iblis surgawi satu persatu. Baptisan guntur yang menggemparkan ini berlangsung selama hampir 10 menit. Semua penonton sangat merasakan kekuatan mengerikan dari ramuan tingkat 8. Setelah berhasil mengumpulkan pil, seluruh benteng Xuan Huang bersorak memekakan telinga. Para alkemis yang biasanya memandang rendah orang lain pada saat ini, matanya menatap Xiao Yan penuh dengan fanatisme dan kekaguman. Akan tetapi, Xiao Yan tidak larut dalam kejayaan ini. Matanya menyapu kerumunan seperti pedang tajam yang langsung mampir ke Liu Chang dan Wu Zhen. Hal ini membuat kedua alkemis kelas 7 yang dulunya sombong ini menjadi pucat, tidak berani melihat secara langsung saat Xiao Yan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat. Seluruh tempat itu langsung menjadi sunyi. Dia menunjukkan dengan tenang namun tegas, kali ini saya datang ke Dantang bukan hanya untuk membuat ramuan. Ketika dia berbicara tentang berbagai masalah yang muncul di Dantang selama bertahun-tahun, suasana di tempat kejadian langsung membeku. Para alkemis yang menyembunyikan sesuatu mulai gelisah. Keringat dingin di dahi Xiao Yan tanpa ampun mengkritik perilaku beberapa orang di Dan Hall yang arogan dan menghancurkan persatuan. Dia kemudian mengeluarkan daftar bukti terperinci dan memberikannya kepada Cailin untuk dibacakan. Munculnya daftar ini telah membuat banyak orang takut. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa Xiao Yan tahu segalanya tentang situasi di Dan Hall. Mereka yang pernah mengandalkan status mereka sebagai alkemis untuk menindas orang lain pada saat ini. Saya akhirnya menyadari bahwa saya telah menabrak tembok. Gulungan terbuka skala warna-warni mulailah membacakan daftar anggota Dantang yang melanggar aturan aliansi. Setiap nama yang disebutkan disertai dengan kejahatan tertentu dari kelalaian tugas hingga korupsi dan penyuapan lalu kebullying. Ketika tuduhan tersebut dipublikasikan, banyak alkemis di lapangan menjadi pucat. Keringat dingin di dahi ketika memikirkan Liu Chang dan Wu Zhen. Dua alkemis senior kelas 7. Seluruh penonton gempar. Kedua orang ini mengandalkan status khusus mereka dan tidak hanya menolak untuk mematuhi perintah, dia juga diam-diam menjual kembali ramuan milik aliansi Yan untuk keuntungan pribadi. Liu Chang dan Wu Zhen sangat marah dengan hukuman tersebut, mencoba mengancam pengunduran diri. Dia juga mendorong alkemis lain untuk pergi bersama. Namun, Xiao Yan bertekad dinyatakan dengan jelas bahwa Yan Meng bukanlah organisasi longgar di mana orang dapat datang dan pergi sesuka hati. Karena Anda telah melanggar aturan aliansi, Anda harus menerima hukumannya. Ketika Cailin mengatakan aturan, mereka yang mengkhianati aliansi akan dibunuh tanpa ampun. Liu Chang dan yang lainnya kemudian menyadari keseriusan masalah ini. Melihat ancaman itu gagal, Liu Chang dan Wu Zhen mencoba memaksakan Briako, tapi dengan mudah ditundukkan oleh Xiao Yan. Keduanya panik dan mulai memohon belas kasihan. Tapi sudah terlambat saat mereka dibawa pergi. Teriakan melengking bergema di alun-alun. Pelajaran hidup tentang kedisiplinan bagi seluruh anggota Dantang. Setelah berurusan dengan para pelanggar, Xiao Yan mulai menyesuaikan manajemen Dan Hall. Gu Hi lalu diturunkan jabatannya menjadi wakil kepala karena manajemen yang buruk. FAMA yang berpengalaman dipromosikan menjadi kepala aula yang baru. Perubahan personal ini mencerminkan prinsip penghargaan dan hukuman yang jelas. Hal ini juga menyuntikkan kekuatan manajemen baru ke Dantang. Hal yang paling mengejutkan adalah Xiao Yan mengeluarkan teknik kultivasi jiwa kuno sebagai hadiah. Metode mental yang berharga ini dapat membantu para alkemis menerobos ke tingkat ke-8. Hal itu sangat menarik bagi semua alkemis yang hadir pada saat ini. Tangan FAMA dan Gu Hi gemetar saat mereka memegang gulungan itu. Mereka tahu nilai hadiah ini, dan para alkemis yang awalnya khawatir tentang aturan ketat liga yang sekarang aku mulai mempertimbangkan kembali pilihanku. Melalui perbaikan ini Xiao yang tidak hanya membersihkan kanker Dantang. Sistem penghargaan dan hukuman yang wajar telah digunakan untuk memotivasi anggota. Cailin menyaksikan dengan diam dari samping. Saya harus mengakui bahwa metode Xiao yang lebih matang dan canggih daripada sebelumnya. Setelah badai Dantang ini usai, pasti aliansi akan direvitalisasi sepenuhnya.